mengambil cara ya mencari sumber nafkah dengan cara yang dilarang oleh agama pun nanti hasilnya apa yang dimakan ini pun akan tidak baik, menumbuhkan hal-hal yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Fenty Aini bisa berjumpa lagi dalam program kajian rutin GIC. Siang ini kita sudah bersama gurunda kita yang setia memberi pengajaran kepada kita ya mitra ya. Semoga mitra di luar sana selalu dalam keadaan terbaik yang Allah berikan. Amin ya. Tema siang kita hari ini dengan judul Pesan Moral 4 Kitab Samawi terhadap Perbaikan Etika Bangsa. Luar biasa. Siang ini materi semoga tidak membosankan mitra semua ya. Dan materinya ini karena ada 4 kitab ya mitra, tolong disimak baik-baik. Oke? Baik, mari kita sapa gurunda kita. Beliau sudah hadir, Dr. Kiai Haji Rohiman MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah, ada sedikit maaf ya Kiai ya. Iya. Oke. Materi kita materi yang namanya juga kajian ya Kiai ya. Berarti emang banyak literasi ya yang akan kita berikan kepada mitra di sana ya Kiai ya. Silakan waktu dan tempatnya Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kantin JIC yang saya hormati dan Ibunda Ustazah Fenty yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari suaranya rupanya sedang kurang sehat. Aduh, gitu. Masya Allah. Iya begitu. Mudah-mudahan kita doakan supaya sehat walafiat. Amin amin ya panjang umur. Makasih Kiai, amin. Baik pemirsa, terkait dengan tema kita saat ini yaitu mengenai 4 kitab ya. 4 kitab Samawi. 4 kitab Samawi. Iya. Dimulai dari Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Iya. Di mana 4 kitab ini berfungsi untuk memperbaiki etika bangsa. Saat ini seluruh bangsa sedang mengalami dekadensi moral. Iya, setuju ya. Dekadensi moral yang nggak bisa diabaikan ini Kiai. Itu terkait dengan soal etika. Betul. Jadi etika itu adalah nilai atau norma yang berhubungan dengan sikap baik atau sikap buruknya seseorang. Iya. Nah, di mana letak peran dari 4 kitab yang dimaksud kita ini? Iya. Ya, ternyata Al-Imam Nawawi bin Umar At-Tana Al-Jawi dalam kitab Nasail Ibad bahwa ada pesan moral yang sangat berarti dan berguna untuk perbaikan etika. Yang pertama itu adalah mengenai keridhaan. Ya, itu tersebut oleh beliau wa minat Taurah man radiya bima a'tallah istiraha fid dunya wal akhirah. Dari isi kitab Taurat maka disimpulkan itu ada keharusan seorang itu harus bersikap ridho, senang menerima keputusan Allah,
Itu dari kitab dari Taurat. Taurat. Intinya itu. Nah, Taurat ini kan menggunakan dengan bahasa Ibrani. Iya, dengan bahasa Ibrani. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Iya. Ternyata dari sekian isi itu menjurus dan titik kumulasinya adalah membentuk manusia akan menjadi orang yang ridho dengan keputusan Allah. Sudah ada di dalam kitab Taurat itu ya? Sudah ada dalam kitab Taurat itu. Sehingga Syekh Nawawi ini mengomentarkan man radiya bima atallah ya istiraha fid dunya wal akhirah. Siapa yang ridha dengan keputusan Allah, dengan pemberian Allah, baik itu yang menyangkut soal rezeki, kesehatan, soal jodoh, rumah tangga, soal politik, soal hukum, soal ekonomi dan lain-lainnya. Ini semuanya diputuskan dengan kekuasaan Allah, kehendaknya dengan ilmunya. Maka dengan demikian, melihat perbuatan Allah seperti ini, kita tidak bisa apa artinya tidak bisa keluar dari batasan-batasan tersebut. Itulah yang disebut dengan takdir. Artinya keputusan Allah. Siapa yang suka atau terima, dia terima dengan keputusan Allah. Baik itu keputusan Allah ini pahit ya atau tidak mengenakan, dia senang dengan keputusan Allah, dia ikhlas diputuskan oleh Allah. Maka jaminannya adalah istirahat. Hatinya ini istirahat. Coba kalau kita ini ngoyoh, terus kita ini kayaknya memaksakan kehendak, memaksakan diri, lama-lama pikiran kita akan capek. Betul. Kalau kita pikirannya capek, berarti kita kan nggak istirahat. Iya. Nah, ketika orang ini nggak istirahat, maka dia akan letih pikiran dan hatinya. Betul. Nah, nanti akan menimbulkan frustasi, terus stres, lama-lama dan lain-lain yang depresi. bisa kejiwaan. Iya benar, lama-lama depresi. Melawan yang melawan. Melawan artinya yang dia usahakan semuanya nihil. Iya, betul. Berarti saat itu dia sama dengan menuduh Allah itu tidak melakukan keadilan untuk dirinya. Itu udah pasti. Nah, kan dengan demikian, dengan demikian dia tidak terima, dan selamanya dia itu akan penasaran, selamanya dia itu akan mengejar pepesan kosong. Iya, betul, setuju. Nah, maka ini penyakitnya adalah dia akan letih, akan jenuh. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya ya kita harus ridho. Berarti dengan ridho kita istirahat hati dan pikirannya. Pasti. Nah, ketika Salman Al-Farisi itu ingin melamar seorang gadis dari keturunan bangsawan, tetangganya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini bertemu dengan Salman Al-Farisi. Wahai Abu Dzar, saya dengar seorang gadis bangsawan itu, dan dia seorang alimah, seorang yang alim, ibadahnya bagus, pendidikannya juga bagus. Nah, saya mau melamar dia. Ya, kira-kira menurut kamu bagaimana? Maka Abu Dzar berpendapat, boleh, nanti akan saya bantukan. Maksudnya saya akan hubungi bahwa dirinya yang akan melamar adalah kamu, wahai Salman. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini menghubungkan kedua orang tuanya. Di saat menghubungkan kedua orang tuanya, maka ditanyalah si wanitanya ini, maksudnya anak gadisnya, nak, kamu mau dilamar dengan Salman Al-Farisi. Apakah kamu suka dengan dia? Kamu menerima? Maka si gadis ini mengatakan dengan tegas,
saya tidak suka dengan Salman Al-Farisi. Allah. Saya ini sukanya dengan orang yang lain. Oh iya, salam. Nah, siapa yang lelaki mana yang kamu sukai? Iya. Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata kalau bahasa Betawinya macoblang Iya. yang disukai gitu. Masya Allah. Nah, ternyata Salman Al-Farisi ini menunggu selama 2 minggu. Kabarnya kan. Iya. Nah, ditunggu-tunggu Abu Dzar Al-Ghifari di masjid kok nggak kunjung-kunjung. Nah, 2 minggu kemudian datang. Bagaimana Abu Dzar? Oh. Ya, maafkan saya Salman Al-Farisi. Iya. Ternyata si gadis itu tidak suka dengan kamu. Jadi dia suka dengan siapa? Suka dengan saya, dan saya nikahi dia sekarang jadi istri saya. Coba kalau Salman Al-Farisi tidak memiliki sifat ridho, barangkali dia sudah marah dengan Abu Dzar. Iya, pastilah. Iya, Merasa dikhianati. Oh, ya iyalah, kayak gitu loh. Nah, nikung kalau bahasa sekarang. Iya. Kalau bahasa sekarang tuh dasar pagar makan tanaman. Nikung gitu. Ya Nah, Allah. jadi dari cerita ini yang unik ini, maka itulah jodoh. Iya. Ya, harapan seorang ingin meminang si A, ternyata si A ini malah sukanya dengan yang lain. Iya, betul. Nah, mau tidak mau dia harus menerima kenyataan pahit itu. Salman Al-Farisi. Karena sikap ridhonya Salman Al-Farisi ini tinggi, maka dia ada senang hati. Iya. Maka saat itulah istirahat fit dunia wal akhirah. Jadi istirahat pikirannya, ya udah, itu emang haknya dia, dan itu emang jodohnya seperti itu. Ya, pun demikian dengan kita. Ya. Apabila misal kita punya penyakit belum kunjung sembuh, berobat terus, berusaha terus, ya cari alternatif, silakan. Ikhtiarnya ya. Tapi misalkan belum kunjung sembuh, ya kita harus ar-ridho bi taksimillah. Artinya menerima kenyataan dengan pembagian yang Allah berikan. Betul. Nah, ini adalah salah satu ajaran dari Taurat itu. Allah Akbar, di Taurat sudah ada. Sudah ada bagaimana ajaran orang itu menerima keputusan. Subhanallah. Nah, ini pertama, perbaikan etika bangsa ini dari sini. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang mengejar target masa depan. Setiap bangsa kayaknya begitulah. Iya, betul. Tapi masa depan yang tidak sesuai dengan harapan itu banyak diputuskan dengan Tuhan, ternyata jauh dari harapan. Betul. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kalau misalkan bangsa yang baik adalah bangsa menerima kenyataan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Yang kedua, wa minal Injil man hadama syahwa ya azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Nawawi, dari sekian banyak ajaran Injil itu terimplikasi siapa yang dapat menundukkan hawa nafsunya, sungguh dia menjadi orang yang kuat, orang yang perkasa di dunia maupun di akhirat. Ternyata biang kehancuran ini adalah pada dorongan nafsu. Jadi Injil mengajarkan seorang itu agar dapat menundukkan hawa nafsu. Masya Allah. Nah, akibat orang mengikuti hawa nafsu muhlikat, akan hancur. Nabi mengatakan salasun muhlikatun syukhun mutta wa huwa muttaba wa ijabul mar'i bi nafsi. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang segera akan dihancurkan di dunia ini. Pertama, orang yang kikir. Yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsunya, bangga terhadap pendapatnya sendiri. 3 ya. Nah, dengan demikian 3 ini intinya adalah mengikuti hawa nafsu itu. Iya. Nah, mengikuti hawa nafsu bakal hancur, gitu ya. Maka Injil menganjurkan agar hidup seorang itu makmur, ya seolah-olah Injil bicara soal itu, ya makmur, sehat, sukses, maka jangan mengikuti hawa nafsu. Ketika orang ini senang makan,
Kok nafsunya banyak, makan ini, makan ini. Akhirnya dia jatuh sakit, kena salah makan. Oh gitu. Ya, kan berarti kan nafsu ini pertama kali enak. Iya. Nah, mengikutinya ke sana itu terus gitu ya. Terus itu lama-lama hancur dirinya. Iya. Nah, jadi dikatakan orang yang makmur, maka yang meninggalkan hawa nafsu ya Kiai ya. Jadi nafsu ini adalah makhluk yang senang melanggar aturan-aturan Allah. Iya, betul. Jadi nafsu ini makhluk. Iya. Karena ketika nafsu ini diciptakan oleh Allah, setelah jadi itu nafsu ditanya oleh Allah. Ya nafs, man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa dirimu? Maka nafsu menjawab, ana wa ana, anta fa anta. Saya, engkau. Berarti dia tidak peduli bahwa dirinya diciptakan. Astagfirullah. Ya. Gitu Berarti dia kan ada sombong. Akhirnya Allah murka, disiksalah nafsu ini selama 1000 tahun di tempat yang panas. Allah. Nah, setelah 1000 tahun dia ini jerah apa tidak? Diangkatlah nafsu lagi, ditanya. Ya nafs, man ana wa man anta. Jawabnya sama. Ana wa ana, anta wa anta. Ya, saya, kamu ya Allah. Berarti dia tidak peduli bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Disiksa oleh Allah kembali di tempat yang sangat dingin. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Selesai itu mungkin jerah. Iya. Ternyata ditanya lagi, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Ya, saya adalah saya, engkau adalah engkau ya Allah. Enggak peduli. Maaf Kiai, maaf. Jadi agak sedikit, mungkin karena saya fakir ilmu ya. Mitra mohon dimaafkan ya kalau saya salah nanya. Kiai, bukannya selain manusia yang diciptakan dengan diberikannya akal, maka makhluk lainnya itu tidak diberikan akal sama Allah. Hingganya apa yang dikerjakannya hanya satu itu. Iya. Seperti halnya malaikat yang kerjanya cuma sujud, dia akan sujud sampai hari akhir. Iya. Apakah itu makhluk yang bernama nafsu? Dia akan seperti itu aja tugasnya. Iya, tugasnya hanya menggoda, membujuk orang. Dan itu adalah Allah yang punya juga, cipta gitu juga. Terus apa yang salah di situ, Kayak? Ya, jadi maaf. secara ini, secara hakikatnya nafsu ini diciptakannya oleh Allah Ta'ala memiliki karakter yang seperti itu. Dia melanggar, dia sombong dengan segala ketidakpuasan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah dia itu disiksa di tempat yang sangat dingin, ditanya kembali, sama jawabannya. Masih itu juga? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Oke. Berarti kan nafsu ini egois. Betul. Dan memang nafsu itu kan karakter egonya manusia, Kiai. Iya. Jadi, terus, nah saat itu pula diangkat lagi dan ditanya lagi, sama jawabannya. Jadi itu aja, karakter itu aja. Iya. Terus dimasukkan ke dalam suatu wadah yang haus dan lapar, yang sangat-sangat. Nah, berapa tahun? 1000 tahun. Dan begitu masih diangkat lagi, man anta wa man ana. Ana wa ana, anta wa anta. Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, setelah baru disiksa lagi, mulailah dia itu menyadari bahwa dia dirinya makhluk. Allahu Akbar. Nah, saat ini ada hikmah di balik penciptaannya. Berarti ketika dia ditempatkan di tempat yang lapar dan haus, baru dia menyadari nafsu ini adalah sebagai hamba Allah. Maka dijawab, ana abduka ya Allah, wa anta khalik. Kamu adalah penciptaku. Ya Allah. Baru nafsu itu. Nah, berarti Imam Ghazali mengambil hikayat ini bahwa nafsu itu bisa ditundukkan dengan melakukan lapar dan haus. Dengan cara bagaimana dalam ibadah? Berpuasa. Masya Allah. Jadi sudah. Jadi untuk
menundukkan nafsu, kuncinya adalah cuma puasa. Iya, kosongkan. Jadi kosong semua yang aneh-aneh itu. Betul. Baik ya. Jadi, Masya Allah. jadi untuk menetralisir dari dorongan-dorongan nafsu ini, maka solusinya adalah kita berzikir dan berpuasa. Masya Allah. Dan itu sudah ada di ajaran kitab Injil. Ya, sudah Injil ada yang dalam asli. Iya. Okay. Injil yang asli mengajarkan bagaimana untuk memanage dorongan hawa nafsu ini. Iya, betul. Karena nafsu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa. Ya, karena selalu ada pada diri kita. Iya. Pada saat kenyang malah nafsunya makin. Iya, begitu. Oh, susah dikontrol. Betul. Kalau akal begitu diciptakan, man anta wa man anna, maka dia jawab langsung, anta Rabbi wa ana abaduka. Oke. Kalau akal, kalau nafsu ini nggak mau dia mengakui Tuhan. Benar. Bandelan ya. Bandel. Makanya nakluknya dilaperin. Iya, jadi gini, Injil itu intinya adalah man hadama syahwat azzakawiyan fid dunya wal akhirah. Siapa yang mampu mengendalikan nafsunya, menundukkan nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Allah. Oke. Iya. Kuat di sini adalah dia memiliki prinsip. Iya. Dia integritas, dia tidak terganggu dan terkontaminasi dengan haluan-haluan yang lain. Oke. Nah, itu yang disebut dengan kuat di sini. Yang ketiga, ya, tadi jadi udah tahu wa minaz zabur, tadi kan Taurat, Injil, sekarang Zabur. Oke. Ya, wa minaz zabur man tafarradan 'alan nas faqad naja fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menghindari dari keramaian manusia, maka dia akan sukses hidupnya. Nah, kita tidak mengingkari bahwa orang hidup itu harus bersosialisasi. Iya. Karena dalam sosiologi itu tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Betul. Ya, ketika kita punya anak bayi, maka si ayah dan ibunya harus bisa mensosialisasikan terhadap anaknya ini. Iya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara minum, bagaimana mengambil air. Itu kan diajarkan, itu namanya sosialisasi untuk anak. Nah, jadi bagaimana kita akan bisa akan melepas pergaulan. Nah, jangan salah paham di sini. Bergaul itu dibolehkan. Cuman jangan terlalu tergeliut dengan pergaulan. Oke. Jadi ada batas-batasnya kita ini bergaul. Nah, sebab apa? Sebab orang benci, dendam sebab pergaulan. Ya. Efeknya itu ada. Gitu. Orang melakukan maksiat karena juga pergaulan. Iya, betul, Kek. Ya. Orang bisa tidak melakukan keadilan karena juga pergaulan. Iya, betul. Nah, orang yang melakukan kecurangan apapun karena pergaulan. Betul. Nah, orang bisa membunuh, ya, bertikai karena pergaulan. Betul sekali. Semuanya itu dari pergaulan. Iya. Maka di sini yang dimaksud oleh Zabur, ya, hindari dari pergaulan yang dapat merusak pribadi diri kamu. Allah. Apa yang merusak pribadi diri kita? Iya. Ya, misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan gini, isrimil ahmaq, jauhilah dirimu dari bergaul orang ahmak. Siapa ini orang ahmak? Orang ahmak ini adalah orang bodoh tapi so tahu. Astagfirullah. Jadi orang bodoh tapi so pinter. Iya, jahil. Nah, sebenarnya jahil. Jahil. Tapi karena dia maunya dibilang mewah, dibilang banyak istimewanya, dia tutupin itu kekurangan dia. Iya, betul. Jadi orang ini bergengsi. Ya. Jadi maunya tampilnya itu tampil yang sangat mau dihormati. Casingnya aja. Ya, jadi casingnya boleh, tapi betul, isinya berantakan. Iya, betul. Nah, Nabi ini melarang bergaul sama orang yang seperti ini.
Sebab orang seperti ini dinasihatkan tidak mau, menerima kebenaran pun tidak mau. Sehingga Nabi Isa mengatakan begini dalam satu qaul yang saya ingat, saya ini bisa mengobati segala penyakit, kusta, lepra yang sangat bahaya bisa saya sembuhkan. Bahkan orang meninggal yang udah ratusan tahun pun bisa dibangkitkan, bisa aku hidupkan kembali. Iya, benar. Tapi aku ini tidak bisa menyembuhkan orang yang terkena satu penyakit. Maka murid-muridnya bertanya, ya, satu penyakit itu apa yang tidak kamu bisa sembuhkan, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Isa, yaitu penyakit ahmak. Ahmak. Penyakit orang yang dia sebenarnya bodoh, tapi sok pinter, sok tahu, berlagak kayak orang pinter. Iya. Ini namanya ahmak, ini berbahaya. Ada orang yang bersifat ahmak seperti ini, maka Nabi mengatakan hindarilah dari pergaulan orang yang seperti ini. Berarti orang yang memiliki akhlak yang baik tidak perlu kita berteman dengannya. Barangkali sekedar silaturahim, menghormati sebagai kemanusiaan saja, itu dibolehkan. Sekedar memberikan salam, betul, menanyakan kabar sehatnya, selesai, nggak usah kita mendalam dengan dia. Iya. Nah, jadi seperti itu, Ustazah. Nah, jadi yang dimaksud bergaul di sini khawatir terjerumus dengan pergaulannya. Betul. Sehingga lagi Imam Syafi'i mengatakan berapa ulama berdiskusi dengan diriku, kata Imam Syafi'i. Aku selalu unggul. Aku memiliki hujjah, aku memiliki argumen yang begitu jitu. Tapi aku pernah kalah berdebat. Dengan siapa, wahai Imam Syafi'i? Iya. Maka dijawab dengan orang ahmak. Allah. Jadi orang yang so pinter padahal dia nggak punya ilmu, berdebat ngaco, lebih baik nggak usah debat sama orang kayak diem baiklah. Jadi Imam Syafi'i lebih milih menghindar sebenarnya, bukannya kalah. Iya, gitu. Jadi tafarut di sini menghindar. Menghindar. Jadi bukan berarti memutuskan segalanya, nggak, menghindar aja. Iya, yang ada nanti malah. Nah, ini ajaran Zabur. Zabur ya, iya, berarti Masya Allah. Silakan bergaul dengan siapapun orang, dengan persyaratan memiliki latar belakang akhlak yang baik, budaya yang baik. Iya. Bukannya ahmak. Bukan ahmak. Iya. Nah, begitu. Yang terakhir. Nah, ini Al-Quran. Wa minal furqan, ya, man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Allah. Siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Bagaimana menjaga lisannya ini? Nah, ini. Jangan lisan kita ini selalu berdusta, berbohong ke sana ke sini, atau melakukan sumpah palsu, atau melakukan janji palsu. Ini berbahaya untuk dirinya. Banget. Dan jangan juga menghina. Ini gara-gara lisan. Ya. Dan juga jangan menyakiti orang lain. Atau jangan melakukan ghibah. Nah, ada seorang ulama, ghibah itu adalah hal-hal yang membicarakan aibnya orang lain meskipun diakui di dalam hati saja. Ya salam. Tapi nggak diucapkan, tapi cukup dalam hati aja, ini itu sudah ghibah. Misalkan saya mengatakan Ustazah Penti, ya kan? Ustazah Penti ini berpendidikan lumayan, tapi hati saya mengatakan, dia masih banyak yang gini. Iya. Nah, itu saya udah melakukan ghibah. Tidak terucap, ada di hati, dan itu adalah ghibah. Itu ghibah. Dalam satu kasus, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham, pernah dia menyampaikan pengajian dalam satu majelis. Di tengah dia memberikan tausiahnya, dia melihat seorang anak muda yang berpakaian cukup bagus, masih
kulitnya juga masih putih, bagus lah, nggak kusam begitu. Kerjanya hanya meminta-minta. Ya salam. Maka si Syekh Ibrahim Bedamil ini anak muda. Iya. Masih muda kok kerjanya masih seger. Iya, Kok minta-minta ngasih kagak. Kok minta-minta kerjanya. Iya, betul. Selesai itu dia pulang setelah sholat Isya, dia tidur. Dan setengah 2 pagi dia mau melakukan qiyamul lail, ini matanya masih ngantuk. Dia berselenderan di temboknya, di dipannya. Yaitu ditemukanlah dengan anak muda ini yang di dalam hatinya digibahin. Nah, dengan membawa apa? Dengan membawa nampan yang isinya daging mentah. Kamu suka nggak dengan daging mentah ini? Maka Syekh Ibrahim enggak, maka dipaksa suruh makan sampai dia itu muntah. Muntahnya ternyata memang benar di tempat tidur. Astagfirullah. Jadi bangun dan muntah. Pagi-pagi itu juga setelah salat subuh dia cari anak muda ini. Mau minta maaf. Ternyata ada di bawah pohon. Saat itu, mau ngapain kamu Ibrahim? Iya, saya mau minta maaf wahai anak muda. Ya Allah. Iya. Terus kamu ini telah berbuat zalim dengan saya. Kamu ini telah mengatakan kejelekan saya. Maka Syekh Ibrahim mengatakan, itu kan saya cuma cukup di dalam hati. Maka dijawab, selepel kamu seorang wali, kamu seorang ulama, nggak pantas walaupun itu cuma di dalam hati saja. Ya, kamu ini termasuk memiliki akhlak yang tidak baik. Ya Allah. Nah, apalagi terucap atau terketik dalam tulisan di HP kita. Bangun tidur, ya ada WA, aduh, ya Allah. Ya membicarakan teman kita, malah kita ini ikut nambahin keburukan teman kita itu. Berarti kita kan turut berkontribusi untuk menyebarkan fitnah orang. Berarti pada saat itu kita memiliki karakter yang tidak baik. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi 4 pesan moral kitab ini luar biasa. Benar. Ya, apabila dikaitkan dengan perbaikan etika bangsa, moralitas kita, akhlak kita, Masya Allah. Sementara kan memang seluruh dunia bangsa ini telah mengalami dekadensi moral yang sangat parah sekali. Parah banget nih Kiai. Masya Allah. Ya. Astagfirullah. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik ini. Masya Allah ya Mitra ya. Apa yang Gurunda kita sampaikan barusan ini menjadi bekal sama kita. Ya seperti halnya tadi sesuatu hal yang ternyata kalau kita kaji, ternyata kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab samawi yang tadi Gurunda kita jelaskan, itu benar-benar pesan moral yang memang kita butuhkan. Tapi kenapa? Nah ini sebenarnya nggak ada alasan ya Mitra ya, setuju ya kalau alasan. Cuma kita, ya itu karena kita kan penuh hujah. Jadi selalu membantah ya Kiai ya. Astagfirullah. Nah Kiai, sekarang ini dengan apa yang tadi telah Kiai sampaikan, ada pesan moral dari 4 kitab samawi yang Allah turunkan. Namun dengan segala kebutuhan manusia dan kita ini sebagai pelaku oknumnya ini, ya karena tadi memang sudah dikatakan juga sih dekadensi dan kita adalah pelaku yang termasuk di dalam sana. Yang paling susah itu Kiai, kita menerima sesuatu hal yang harusnya tidak dikerjakan, ya kan? Tapi kan memang kita minta permakluman. Maaf Kiai, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Adanya acara infotainment, secara nggak langsung itu kan gibah nasional ya Mitra ya. Tanpa kita sadari, kita terjerumus semuanya ke situ Kiai. Jadi acara itu ngomong tentang moral bangsa kan Kiai. Betul. Ujungnya kan moral bangsa Kiai. Tapi kita berhadapan dengan kebutuhan ekonomi. Nah itu situasi apa lagi yang harus kita benahi Kiai? Nah. Ya jadi terkait dengan infotainment ini, sebenarnya Islam itu melarang orang
orang menyebut kejelekan orang lain. Banget. Itu sudah dilarang. Sangat dilarang sekali. Betul. Apapun bentuk acara itu, betul. Ya tetap itu dilarang. Nah, sekarang ini kan zamannya liberal, jadi betul. tidak lagi orang ini menggunakan norma-norma keislaman. Iya. Jadi bebas begitu saja. Sehingga masalah rumah tangga dia kadang-kadang ya yang harusnya ditutupi itu dibuka dalam acara itu. Betul. Ya, jadi curhat kadang-kadang ini berlebihan curhatnya. Betul. Mohon maaf segala hubungan intim suami istri terus dikemukakan di publik gitu. Dan ini menurut saya sama aja dia membongkar aibnya suami. Ini nggak boleh. Iya. Ya. Ujungnya ini kan tadi kita ngomong tentang etika bangsa ya, Mitra ya. Nah ini kan usaha yang legal, Kiai. Iya. Nah ini nih dilindungi dan menjadi susah banget kita ngomongnya kayak ini kan suatu lapangan kerja ya. Yang menyangkut nafkah. Banyak banget itu faktornya di sana, Kiai. Iya, jadi gini. Yang membuat hati kita ringan kali ya, Kiai ya. Nggak dilihat, tapi betul. Disuguhi. Iya. Kan banyak jalan hal-hal yang baik untuk mencari nafkah itu kan bukan satu pihak saja, satu segi aja. Kan banyak yang lain. Kenapa yang tidak yang lain? Oke. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Masya Allah. Ya, kalau kita ini mengambil cara mencari sumber nafkah dengan cara yang dilarang oleh agama, pun nanti hasilnya apa yang dimakan ini pun akan tidak baik, menumbuhkan hal-hal yang tidak baik. Ya, bahkan satu suapan itu bisa dosanya itu tidak akan diampuni selama 40 hari. Ya, misalkan dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu satu suapan itu hasil dari kerjanya itu dapat ujroh, dapat rupiah gitu, dapat uang gitu. Nah, hasil makanan ini hitungannya setiap lukma itu suapan. Itu 40 hari lamanya. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Nah, sekarang berapa suapan orang makan? Allah, hitungan matematikanya astagfirullahaladzim. Iya, kan satu orang itu pagi 10 suap kali 40. Ya Allah. Berapa jadinya? 400 kali 3. Dan itu lebih dari 10, Iya, 1 juta. 1.200.000. Setiap hari. Iya, 1.200.000 hari baru dia dikabulkan doanya. Astagfirullah. Kan nunggunya lama. Nah, itu akibat orang yang punya nafkah dengan cara yang tidak halal itu. Astagfirullah. Ya. Panjang banget ya Mitra ya, ngeri juga ya Mitra ya. Tapi insya Allah Mitra di luar sana jangan nyerah ya. Insya Allah kita akan berikan conclusionnya. Kiai akan Gurunda kita akan memberikan bagaimana cara kita menyikapi pastinya hidup lebih baik untuk ke depan akan Kiai kita jabarkan. Monggo Kiai. Jadi 4 kitab ini sebenarnya menuntun manusia kepada jalan kebaikan. Jalan yang benar. Dan ini sudah pasti karena sifatnya khobariyah. Sifatnya itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasul pasti ditemukan benarnya. Nah, jadi dengan demikian ikuti saja nasihat pesan moral ini. Jangan sampai dilanggar. Kalau memang itu dilanggar, berarti resikonya, akibatnya itu ditanggung sendiri. Dan pasti ada ukubah itu siksaan. Nah, apa siksaan di dunia, apa siksaan nanti di akhirat. Itu udah pasti ada. Nah, jadi terkait dengan perbaikan etika bangsa ini, nah coba kita merujuk semuanya kepada 4 pesan moral ini. Ya, mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang baik. Amin ya Allah. Dengan harapan seperti itu. Iya. Baik, begitu ya. Ustazah. Begitu ya Kiai.
Baik mitra semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian kita siang ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan bahas semua hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan, dengan ilmu yang Gurunda kita sampaikan dengan yang lebih bisa kita simak ya. Dan insya Allah ini akan menjadi renungan pastinya untuk kita perbaiki. Makasih Kiai atas semua keilmuannya. Mohon maaf ya mitra ya atas semua kekurangan. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.